pengadilan agama ya. Sesuai dengan kerjaan. Tapi kalau pidana itu udah pokoknya udah masuk ranah polisi, sudah lengkap, sudah BAP lengkap, sudah inkrah, maka itu sudah berbeda lagi. Ada nggak ambang batasnya bang? Misalkan orang pidana dikenakan 2 tahun, kena PTDH juga dia, atau ada ambang batas yang 1 tahun? Kalau khusus korupsi 1 hari kena aja dia bisa kena. Oke. Nah itu khusus korupsi. Nah kalau untuk yang lain itu berbeda penafsiran lagi. Nah, harus ada penafsiran ulang. Misalnya kalau dia penipuan, penggelapan. Kalau penipuan misalnya, ya penipuan kalau tidak dalam kaitannya dengan jabatan dia, maka ya itu bisa lain hal. Tapi kalau karena kaitannya dengan jabatan, itu bisa dianggap sama dengan korupsi, bisa jadi langsung hukuman berat. Sama pemerintah dia ya. Makanya perbedaannya begitu. Itu tergantung penafsiran ulang. Nah penafsirannya itu juga kita melihat berdasarkan putusan pengadilan dulu. Kan gitu. Inkrah ada bang ya? Iya, sudah dilihat dulu inkrah, sudah nyatakan inkrah misalnya. Karena apa nih? Nah, penggelapan, penipuan atau misalnya pemukulan misalnya. Itu kan bisa juga pidana kan? Nah, itu yes. Itu bisa lain hal nanti. Nah, makanya penafsirannya tergantung apa jenis hukuman yang dikenakan dan kaitannya apakah berkaitan dengan jabatan atau tidak. Di situ sih. Yang sedang berproses ada bang? Yang sedang berproses ada, pasti ada bang. Masih ada bang? Ya, ada. Ya. Saya nggak etis lah kalau sebut nama, pasti ada lah. Siapa? Sedang proses. Kiranya bang imbauan kepada ASN ini bang agar ya berperilaku sebagaimananya lah gitu bang, dalam imbauan yang diatur bang. Dikit bang. Pertama izin kalau kami menghimbau, ini kan sudah ada peraturan perubahan, banyak perubahan lah peraturan. Yang pertama tentang PP 94 tahun 2001 tadi tentang disiplin pegawai, itu sudah lebih memperkuat penegasan untuk melaksanakan disiplin ASN sesuai dengan jam kerja. Nah yang kedua ada juga Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja. Jadi PNS tidak lagi dituntut hanya untuk sekedar hadir, tapi juga untuk meningkatkan kinerja. Jadi silahkan melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, keahlian masing-masing. Itulah yang bisa kami himbau. Ada yang sudah kita jatuhkan berdasarkan PP 94, tapi ada juga masih PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Itu tadi ada 48 yang kena hukuman disiplin, 43 diantaranya yang ringan, ada 1 yang sedang dan 4 yang berat, begitu. Nah, ada juga yang terkena hukuman karena hukuman pidana, dalam hal ini korupsi, begitu dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan PP 94 sudah dibedakan antara hukuman disiplin yang karena pelanggaran disiplin dengan ada hukuman pidana. Kalau dulu bisa kena dua-duanya. Artinya kalau udah kena disiplin bisa juga kena pidana, bisa juga kena disiplinnya. Nah, sekarang harus dibedakan. Itu berdasarkan PP 94. Makanya kami membedakan rekapannya itu. Nah, rekapannya itu sekarang posisinya seperti itulah, seperti kami sampaikan tadi. Nah 6 orang ini yang kena pidana korupsi semua kah atau ada pidana lain? Saya kurang paham, pasti pidana lah. Kalau ditanya saya persisnya nanti. Artinya kan ada juga pidana yang penggelapan, pidana iya bisa jadi gitu. pemerasan kan iya. seperti itu. Yang penting karena kalau dia hukumannya pidana itu ada beda ruang. Oh gitu. Gitu, berbeda ruang. Kalau lah pidana disiplin, misalnya berarti kan karena tidak hadiran, karena kode etik atau karena tidak melakukan perintah sesuai dengan kerjaan. Tapi kalau pidana itu